Halo sahabat Opus, selamat datang di channel Opus, channelnya orang pusing. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini ya. Saya doakan banyak rezeki, sehat selalu, dan dijauhkan dari orang-orang yang bercita-cita menjadi Ultraman. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Billionaire yang dirilis pada tahun 2011 silam. Film ini diproduksi di negara Thailand dan mendapatkan rating 7,7 di IMDb. Seperti apa orang pusing merangkumnya? Stay tune and tahu bulat pedau. Scene diawali di sebuah bank, di mana kita langsung diperkenalkan terhadap sosok pemuda yang bernama Top. Terlihat dia menemui seorang pegawai bank yang sedang sibuk mengurus dokumen dan tidak menggubris kedatangan Top. Ini dia komuknya. ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับ Ya, dia mau pinjam uang. Siapa nih anak? Datang-datang mau minjam uang. Lalu si teller bank pun memberikan challenge kepada Top. Katanya, พูดมาประโยคนึงประโยคอะไรก็ได้ที่ทำให้พี่ต้องหยุดฟัง lalu Top pun menulis sesuatu di dalam kertas yang ternyata hanyalah nomor telepon dia sendiri. อายุเท่าไหร่ พี่แค่ฟังผมแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ Kisah pun dimulai. Pada hari itu di sekolahnya, saat semua sibuk dengan pelajaran, Top dan temannya malah sibuk bermain game. Kemudian salah satu gamers menawar salah satu koleksi senjatanya sebesar 500 dolar Singapura, yang setara 12.000 baht, bila dirupiahkan sekitar 5 juta rupiah gitu deh. Karena belum memiliki rekening bank, alhasil Top pun meminjam rekening milik paman yang seorang pekerja kebun di rumahnya. Ini dia mukanya. Lalu keesokan harinya dia dan pamannya pergi ke bank untuk mencairkan uang hasil dari game yang dia mainkan. Berawal dari situ dia menjadi tergila-gila dengan hasil dari game tersebut dan menjadi ambisi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. ดาบอีก40 เล่มแล้วก็ Dan inilah The Billionaire. Lalu terlihat Top sedang memilih sebuah mobil untuk dia beli hasil dari game tersebut. Si orang dealer tersebut pun terheran-heran. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Dengan santainya Top pun menjawab, ข่าวพี่ "Hah? Senjata? Hehe." Scene pun berlanjut di mana Top sedang mengendari mobil barunya menuju sekolah. Karena tidak diperbolehkan masuk, akhirnya Top pun menyogok satpam tersebut. Sombong sekali dia. Tidak sampai di situ, setelah di dalam sekolah pun dia dengan sengaja menggunakan parkir khusus untuk kepala sekolah. Alhasil dia pun terkena teguran. Bukan Top namanya kalau tidak menyogok. Namun hal itu tidak mempan. Top pun pergi dari ruangan itu dan pergi ke parkiran. Di sana sudah ada pacarnya yang sedang menunggu. Wanita ini bernama Lin. Singkat cerita, mereka pun pergi berjalan-jalan. Namun lagi-lagi Top membuat masalah di mana dia memparkir mobilnya sembarangan. พี่ถึงชอบมาฝากอ่ะ Top pun pulang lalu menyuruh pamannya untuk memarkir mobil. Betapa kagetnya Top, ternyata sang ayah telah menunggu kepulangannya. Lagi-lagi Top pun terkena marah oleh ayahnya. Singkat cerita, rambut Top pun sudah berubah menjadi warna oranye. Oranye atau apa? Warna emas sih. Penting gak sih itu dikasih tahu? Udah skip. Jika asik bermain komputer, lalu dia iseng-iseng memeriksa hasil tes ujiannya di universitas negeri. Saat diperiksa, ternyata dia tidak lulus. Ya udah, dia lanjut aja main game, tidak memperdulikan hasilnya. Karena memang dia sudah tergila-gila dengan game. Lalu keesokan harinya Top pun pergi ke sebuah toko elektronik untuk membeli PlayStation. Namun di sana si pemilik toko justru malah menawarkan DVD. Setelah percakapan singkat dan tawar-menawar harga pas tancap gas. Setelah itu Top pun membeli beberapa PlayStation dan pulang ke rumahnya. Namun lagi-lagi sang ayah tidak menunjukkan ekspresi senang terhadap Top. Lalu terjadilah keributan kecil antara ayah dan ibu Top. Dikarenakan sang ibu sangat menyayangi Top dan selalu membela Top. Kasih ibu kepada beta. Lalu saat Top kembali ke kamar dan memeriksa akun gamenya, dia justru menemukan bahwa akunnya telah diblokir. Dari situ, Top pun sudah tidak bisa lagi mendapatkan uang dari game tersebut. Lalu keesokan harinya, Top pun kembali ke toko tempat kemarin dia membeli PlayStation. Sedikit perbincangan, tawar-menawar harga, lalu Top pun memutuskan untuk memborong banyak sekali DVD untuk dia mulai bisnis penjualan. นี่จะเปิดโรงงาน DVD ยังครับยัง แล้วผมก็โดนแม่ด่า Lalu Top pun mencoba memasarkan salah satu DVD tersebut di depan paman dan ibunya.
Namun yang terjadi malah jeng jeng. Ya, DVD tersebut ternyata rusak. Top pun kembali ke toko tersebut dan marah-marah. Apa-apa nih? Masa saya beli DVD rusak semua? Emangnya saya anak bodoh apa? Lalu karena kesal komplainnya tidak diterima oleh pemilik toko, Top pun membanting DVD tersebut sehingga menghancurkan etalase si pemilik toko. Alhasil, Top pun menerima sebuah tamparan yang sangat keras dari si pemilik toko. Ih, ini muka dia dari tadi nggak selau ya? Ngeselin kayak engkau punya toko. Tanpa pikir panjang, Top lari dari tempat tersebut. Lalu di jalan, Top tidak sengaja bertemu dengan ayahnya. Pa, Di tengah perjalanan, sang ayah memberikan uang kepada Top agar dia melanjutkan sekolahnya di universitas swasta. Namun sejauh ini yang kita kenal, Top adalah orang yang sombong dan merasa bisa melakukan segalanya sendirian. Lalu dia pun menolak uang dari ayahnya tersebut yang membuat sang ayah menjadi marah dan turun dari mobil. Lalu terlihat Top sedang menjalani hari kuliah pertamanya. Lalu si teller bank pun bertanya, "Dari mana kamu dapat uangnya? Bukankah kamu menolak itu dari ayahmu? Kamu mencurinya ya?" จริงๆป่ะเนี่ย Dan ternyata pada hari yang sama dia bertemu dengan ayahnya. Secara diam-diam dia mengambil perhiasan milik ayahnya yang sangat berharga. Iya, masa sih? Nyengir wae kunaon. น้องมีผ้าอะไรมาปล่อยไหม Lalu perhiasan itu pun ditawar seharga 100.000 baht. Yang pada dasarnya dan pada kenyataannya perhiasan itu justru jauh lebih mahal lagi. Namun memang namanya bebeguk sawah ya. Dan perhiasan itu pun laku terjual. Singkat cerita, Top yang merasa bosan dengan pembelajaran di kelas kampusnya, dia pun mengajak temannya untuk pergi keluar, namun temannya menolak. Top yang tidak peduli lantas pergi meninggalkan ruangan tersebut. ข้าในกิจไม่คิดเป็นวินาทีเลยนะมึง Top pun pergi menemui pacarnya yang sedang latihan teater. Sedikit cerita, lalu Top pun ngajak pacarnya itu makan kepiting, namun si pacar menolaknya. Top pun berkomentar, "Kenapa kamu selalu menolakku? Kamu sibuk sekali sih?" Lalu si wanita itu pun menjawab, "Aku bukan sibuk, kamu saja yang banyak waktunya seperti pengangguran Bandung." Hehehe, naon ih. Lalu tanpa pikir panjang, Top pun pergi sendirian. Di tengah perjalanan, Top merasa lapar dan saya pun merasa asem. Hehehe. Kebetulan sekali ada swalayan, kata Top. Sambil jalan-jalan bak pemuda gabut, Top pun tidak sengaja menemukan sebuah mesin pembuat kacang, lalu tertarik untuk membelinya. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Top terkena teguran oleh ayahnya. Dikarenakan mesin yang dia beli jauh lebih murah harganya di pasar terdekat. เครื่องนี้เนี่ยนะที่กล้วยน้ำไทย30,000ก็ซื้อได้แล้ว Pada hari-hari selanjutnya, Top lebih memilih di luar kelas dan bolos hanya untuk survei kiat-kiat dalam perdagangan kacang. Begitupun hari-hari selanjutnya. Dia hanya meninggalkan arat. Dia hanya meninggalkan alat perekam di kelas agar tidak tertinggal pelajaran. Setelah merasa yakin akan pengetahuan dan keyakinan atas rasa kacang buatannya, Top dibantu pamannya lalu membuka usaha kacang tersebut di mall. เกาลัดอร่อยจริงๆเลยหรือซื้อมาจากเยาวราชป่ะ Namun usaha Top dan pamannya belum membuahkan hasil, alias sepi pembeli. Jangankan balik modal, biaya bensin dari rumahnya ke mall saja tidak cukup. ครับเกาลัดเกาลัดแถวนี้ Lalu Top dan pamannya menggunakan berbagai cara agar pembeli berminat untuk membeli. Namun masih saja belum membuahkan hasil. Kasihan si paman, terlihat tulus membantu Top. นะครับ ออกมือกวักมือเรียกด้วย Suatu hari, Top pergi menemani pacarnya berbelanja ke pasar dan kembali menemukan poin-poin penting dalam dunia perdagangan, yang salah satunya adalah lokasi. Dia pun mencatatnya satu persatu. Saat sedang fokus, tiba-tiba paman menelepon dan mengabarkan bahwa dagangan benar-benar sepi dan tidak ada pembeli hari ini. Top pun memastikan kembali kepada pamannya apakah sudah benar cara-cara penjualannya. Dan memang kenyataannya sepi, mau gimana lagi ya kan Top? Lalu keesokan harinya Top pun mengubah lokasi dagangnya menjadi di depan mall. เงียบชี้ชี้ Apa sih? Di depan pintu mall. Nah, มันยังเช้าอยู่มั้ง lalu suatu hari Top sedang mengikuti ujian.
Dan di tengah-tengah kekusutan atas jawaban esai, handphone Top berbunyi. Lalu guru meminta agar mematikan handphonenya dan dilarang untuk mengangkatnya. ถ้าคุณรับครูจะ Top pun merasa dilema dan bingung harus pilih yang mana. Tanpa berlama-lama, Top pun lebih memilih meninggalkan ujian tersebut dan memilih mengangkat telepon dari pamannya. Lalu betapa kagetnya dia setibanya dia di tempatnya, dia menemukan bahwa dagangannya penuh dengan pembeli. นึงนะครับ เครื่องคั่วเร็ว Layaknya pemuda pada umumnya yang sering panas-panas petasan takbir, melihat dagangannya baru laku 1 hari doang, Top lalu berencana membuka cabang lagi. Si paman pun hanya bisa mengingatkan agar Top lebih berhati-hati lagi dalam membuat keputusan dan tidak terburu-buru. ตู้นี้นะ Tidak lama dari itu, Top pun langsung membuka cabang baru di lokasi yang berbeda, namun masih di mall yang sama, dengan mempekerjakan 1 pegawai. Lalu di tengah kesibukan, setelah lama tidak bertemu pacarnya, tiba-tiba datang menemui Top karena mendapatkan kabar bahwa Top sering bolos kuliah. Dia diingatkan agar terlebih dahulu fokus di pendidikan. Bekerja itu bisa nanti, Top. Ditambah lagi Top mendapatkan kabar dari temannya bahwa Top dikeluarkan dari kampus. แล้วนี่มึงจะกลับมาเรียนอีกไหมเนี่ยกูนึกว่ามึงไม่มีชู้อ่ะ กูก็บอกไอ้หัวไปเลยไง Pada hari selanjutnya, Top didatangi oleh manajer mall, dikarenakan atap yang kotor akibat mesin pemasak kacang milik Top. Top diberi waktu 1 kali 24 jam untuk membersihkannya, atau terancam putus kontrak. หรือน้องมีวิธีที่ทำให้เพดานหายเหลืองล่ะ พี่ต้องขออนุญาตยกเลิกสัญญาครับ เฮ้ย Ditemani sang ibu, Top membersihkan atap tersebut pada malam hari. Namun satpam mall menyuruh Top agar menyudahinya karena mall sudah mau tutup. Tanpa pikir panjang, Top lalu memberi uang kepada satpam tersebut yang akhirnya ditolak dan menegur ibunya agar mengajarkan tentang kejujuran dan tanggung jawab. ใช่ค่ะ อบรมลูกบ้านนะครับ Saat berada di basement, Top yang sedang kesal lalu diberi kabar oleh ibunya bahwa sang ayah telah benar-benar bangkrut dengan hutang yang menumpuk dan memutuskan untuk pindah ke kampung halaman ayahnya di Cina. มาบอกตอบมาดีว่าเท่าไหร่เกาลัดยังไปได้ดี ไม่เป็นไรมา ไปกับป้ากับมาเถอะนะ Mengingat usaha Top yang sedang diambang kegagalan, mau tidak mau Top pun mengikuti keputusan dari orang tuanya untuk pindah ke Cina. Saat hari di mana sesi pembuatan paspor, Top yang melamun lalu membulatkan tekadnya untuk tidak ikut bersama orang tuanya dan memilih berjuang di นี่ Thailand. ละกันป้าเคยจะจ้างตอบเรียนใช่ปะ หรือจะอยู่ก็อยู่ป้าขอโทษที่กลับไปเรียนหนังสือ Lalu mereka pun berpisah. Perjuangan Top pun dimulai. Terlihat Top yang putus asa. Kuliah drop out, bisnis usaha yang tidak membuahkan hasil, ditambah lagi rumah yang terancam disita oleh pihak bank. Top sudah tidak punya apa-apa lagi selain si paman yang setia menemani Top. Pada hari yang sama, Top yang pusing dengan nasibnya pergi keluar dan tidak sengaja bertemu dengan pacarnya. Karena kesal tidak diberikan kabar, lalu Top didorong hingga terjatuh. Lantas, Top hanya bisa memeluk pacarnya tanpa berkata apapun. Setelah percakapan singkat di dalam mobil, pacarnya pun mau memaafkan Top. Asalkan Top berjanji mau mendaftar ulang dan fokus di kuliah saja. Lantas Top pun mengiyakan. Di tengah perjalanan, mereka menikmati cemilan rumput laut yang kebetulan dibawa oleh pacarnya. Setelah dirasa nikmat dan tidak berhenti mencicipinya, lantas dari situlah Top mendapatkan ide. Kembali diperlihatkan antara Top dan si teller bank. Ya, dia masih belum percaya kepada cerita si Top. Namun setelah Top menunjukkan luka yang ada di tangannya, barulah dia percaya. Saat Top memulai bisnis rumput laut tersebut, dia menemui kendala di mana dia tidak dapat menemukan cara untuk mengawetkan makanan. Akhirnya dia pun menemui profesor di sebuah kampus. Setelah mendengar cerita serupa yang dia ceritakan kepada teller bank, profesor itu pun terharu dan mau mengajari Top cara mengawetkan makanan. Jadi sebelum dia ke teller bank ini, dia sudah terlebih dahulu menceritakannya kepada profesor kampus tersebut. เหมือนที่ผมเล่าให้พี่ฟังนี่แหละ อ่ะดูสิคะ มือหนูแล้วล่ะ Lalu setelah mendapat resep mengawetkan makanan, lantas Top anjing motor suke. Ayam pura keceplosan. Setelah mendapat cara mengawetkan makanan, lantas Top pun memulai bisnisnya dengan membeli banyak bahan rumput laut.
Masih dibantu pamannya, mereka pun mulai melakukan riset agar mendapatkan rasa yang tepat. Namun sampai bahan rumput laut tersebut habis, mereka masih gagal juga. Alhasil Top lalu menjual semua aset komputernya untuk membeli bahan rumput laut untuk membeli bahan rumput laut yang baru lagi. ลุงจะมาชิ่งผมแบบนี้ไม่ได้นะ ก็เพราะลุงทำของผมเสียไปเป็นแสนเนี่ยแหละ ก็คงได้อีกสัก5-6 กล่องอะลุง Top yang lupa bahwa hari itu dia harus mendaftar kuliah mendapat telepon dari pacarnya yang sudah menunggu. Dia pun segera berangkat ke sana. Sesampai di sana dia mengikuti setiap sesi pendaftaran ditemani oleh pacarnya. Malam harinya ketika hujan turun deras, Top pulang dan betapa terkejutnya dia mendapati si paman yang sudah tergeletak dan berlumuran darah akibat terjatuh karena kelelahan. Sedih dan hancur, itulah yang Top rasakan saat itu. Namun seperti yang kita kenal, Top bukanlah sosok yang mudah menyerah. Pada pagi hari selanjutnya, saat Top kembali melanjutkan riset cita rasa atas rumput lautnya, dia tidak sengaja menemukan satu kemasan rumput laut yang berembun akibat terkena hujan semalaman. Dan saat dia coba, rasanya ternyata gurih dan enak. Dan untuk merayakan keberhasilan atas rasa yang telah ada, Top pun pergi menjenguk paman yang berada di rumah sakit, sambil membawa sekotak rumput laut yang siap untuk dicoba oleh pamannya. Pamannya pun mengatakan, "Bagaimana kamu bisa melakukannya, Top?" "Kita telah berhasil, Paman." Kemudian kita diperlihatkan di mana Top telah memulai bisnis penjualan rumput lautnya ditemani si paman yang telah pulih dari sakit. Dan betapa senangnya mereka karena dagangannya laris manis banyak yang beli. Kemudian Top pun memiliki mimpi untuk menghasilkan 1 juta baht per tahun. Tidak lama kemudian Top menerima telepon dari ibunya dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Top. Namun pada saat ayah yang bicara, Top diberitahu bahwa semester depan dia sudah bisa pindah. Segala kebutuhan Top telah disiapkan. Top yang bingung kemudian bertanya, berapa hutang ayahnya? ถามตรงๆเถอะป้า Dengan berat ayahnya pun menjawab sebesar 40 juta baht. Yang artinya Top butuh 40 tahun untuk bisa melunasi hutang ayahnya tersebut. Kembali Top menerima guncangan atas kenyataan yang harus dia terima. Tidak sampai di situ, pada saat Top pulang ke rumahnya, dia menemui bahwa rumahnya telah disita oleh pihak bank. Kalau saya di posisi si Top sih, mungkin saya bakalan ke tetangga lalu pinjam gunting untuk memotong bulu kaki saya gitu. Gitu. Untuk apa saya melakukan semua ini? Saya merasakan hancur dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lanjut. Apakah kalian masih ingat Top merekam semua materi kampusnya? Ya, iseng-iseng dia mendengarkan isi dari rekaman tersebut yang membahas tentang strategi kerjasama dalam berbisnis. Sambil menikmati aci goreng, yang saya tidak tahu itu apa, sebut saja aci, yang dia beli di 7-Eleven. Top tiba-tiba tersadar bahwa aci yang dia makan bekerja sama dengan 7-Eleven. Lalu dia pun segera kembali dan mencari tahu agar produk rumput lautnya bisa bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Setelah mendapatkan informasi, Top lalu membuat janji pertemuan dengan pihak perusahaan 7-Eleven. Saat Top tiba, sambil menunggu dia latihan untuk mempresentasikan produknya. Namun sudah lama menunggu, Top belum juga dipanggil. Ternyata Top belum membuat daftar tamu di resepsionis, yang akhirnya membuat dia harus menunggu dari awal lagi. Setelah tiba waktunya, Top lalu ditemui oleh seorang wanita bernama Pu. Dia selaku manajer perusahaan tersebut. Namun setelah melihat produk Top, dia menolaknya karena merasa produk Top belum siap. Dimulai dari kemasan yang terlalu besar dan harga yang terlalu mahal. Udah nunggu lama-lama terus ditolak. Kesel saya mah. Saya kalau jadi Top udah manggil penyanyi dangdut, saya suruh nyanyi-nyanyi di situ, saking saya kesalnya. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat si pacar yang sudah berada di depan rumahnya. Terlihat juga si Top yang baru pulang entah dari mana. Lalu terjadi perdebatan di antara sepasang muda-mudi tersebut. Sekian berita hari ini, saya Jeremy Teti. Karena rasa bersalah telah meninggalkan kuliahnya, lantas Top pun pasrah akan masa depan hubungannya dan memilih meninggalkan si pacar dalam keadaan menangis. Keesokan harinya, Top pergi ke tempat toko percetakan untuk membuat kemasan rumput lautnya terlihat lebih menarik.
dan bisa diterima oleh perusahaan 7-Eleven. ช่วยออกแบบซองขนมแบบนี้ให้ผมหน่อยดิ Tiba hari di mana Top datang untuk kali kedua ke perusahaan 7-Eleven sambil membawa produk rumput lautnya yang sudah siap dengan kemasan baru. Namun lagi-lagi Top merasa gagal dikarenakan sudah berjam-jam Top menunggu, Nyonya Pu masih juga belum menemuinya. Top yang sudah pasrah, kecewa, dan menyerah memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Ketika berada di lift, Top memberikan semua produk rumput laut miliknya kepada petugas lift, lalu meninggalkannya begitu saja. Namun tidak berselang lama, tanpa tahu apa-apa, salah satu karyawan perusahaan tersebut mengambilnya dan dibagikan kepada karyawan lain, sampai juga kepada Nyonya Pu. Keberuntungan pun berpihak kepada Top pada hari itu. Dia lalu dipanggil oleh perusahaan tersebut untuk memenuhi persyaratan selanjutnya, di mana Top diminta untuk mengirim produk rumput lautnya sebanyak 72.000 kemasan kepada pihak 7-Eleven. Namun sebelum itu dilakukan, akan ada inspeksi ke pabrik milik Top terlebih dahulu, untuk menentukan apakah layak proses produksi makanan tersebut. Namun ketika melihat dapur produksinya yang tidak lebih estetik dibanding dapur warung Tegal, mana mungkin bisa disetujui. Dan dari sini berakhirlah sudah cerita Top kepada si teller bank, yang sejak awal kisah ini diceritakan, yang bertujuan agar Top bisa diberikan pinjaman modal untuk bisa membangun pabrik yang layak. Dengan tenang, si teller bank pun menjelaskan bahwa Top tetap tidak memenuhi syarat untuk meminjam uang, dikarenakan Top yang masih di bawah umur, ditambah lagi keluarganya yang memiliki hutang banyak. Top pun harus menerima kenyataan pahit untuk kesekian kalinya. Kemudian kita diperlihatkan Top yang sedang mempersiapkan paspor untuk pindah ke Cina mengikuti orang tuanya. Dia juga menjual mobil yang selama ini telah menemaninya kemana-mana. Terlihat juga tiket yang dikirim ayahnya telah sampai dia terima. Naon sih? Top teringat dengan perhiasan milik ayahnya yang pernah dia jual dan berniat mampir untuk menebusnya. Namun pemilik toko justru memarahi dan mengancam Top dengan senjata. Sambil menangis, Top pergi meninggalkan tempat tersebut dan merelakan perhiasan milik ayahnya. Kasihan ya si Top. Tapi lebih kasihan lagi hidup saya sih yang kadang-kadang ngacak-ngacak asbak tetangga buat bisa ngerokok. Cuau. Lanjut. Karena waktu yang terus berjalan, dengan nekat dia membuka paksa ruko bekas milik ayahnya yang telah disita oleh pihak bank dan menjadikannya pabrik cemilan rumput laut. Pada hari selanjutnya ketika Top sedang berada di stasiun kereta, dia tidak sengaja melihat mantan pacarnya telah bersama pria lain. Galau sih pasti ya. Karena saya sendiri tidak menyangka Top setegar itu dan memilih mendiamkannya saja. Bagaimana jika ternyata si Top nanti berhasil jadi juragan rumput laut? Apakah si mantan akan menyesal seperti Hayati kepada Jainuddin di film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Kalau kalian pernah nonton tuh. Tiba hari di mana tim inspeksi didampingi Nyonya Pu mendatangi pabrik milik Top. Mulai memeriksa seluruh ruangan pabrik tersebut, namun terlalu banyak penilaian buruk. Dikarenakan belum sampai seminggu pabrik tersebut selesai dibangun. Cat temboknya saja belum kering. Ditambah standar kebersihan yang masih jauh dari kata sempurna. Si paman yang mempunyai feeling buruk bahwa tidak akan disetujui menawarkan Top agar menyuap petugas tersebut. Namun Top kali ini sangatlah berhati-hati karena jika gagal, habislah sudah semua. Pemeriksaan pun selesai dan hasil antara disetujui atau tidaknya akan dikirimkan segera. Mereka pun pamit dan hendak pergi. Si paman yang sudah takut dengan segera menekan Top agar memberi suap saja. Lalu Top yang dilema karena situasi tersebut antara yakin dan tidak yakin memilih untuk menahan suap tersebut. ไม่เป็นไรน้องตอบทำดีแล้ว รีบเตรียมของแพ็คส่งเขาเถอะลุง Hari yang ditunggu pun tiba. Hasil inspeksi dikirim melalui telegram. Di bagian ini Top masih saja mengalami kesulitan, di mana tinta telegram tersebut habis. Dia pun harus melihat hasilnya di bawah sinar matahari. Dan hasilnya, ya disetujui. Di bagian ini jujur saya juga berkaca-kaca gitu sampai bergetar semua bulu di tubuh saya. Mengingat perjuangan Top yang tidak semua orang gitu bisa lalui. Tidak akan mungkin bisa didapat hanya dengan membuat status WhatsApp bertuliskan indah pada waktunya, namun tidak melakukan apa-apa. Masih ada satu tugas lagi yang harus Top selesaikan, di mana dia harus mengirim 72.000 kemasan snack rumput lautnya ke pihak 7-Eleven. Top yang dibangunkan pamannya bersiap untuk berangkat di pagi buta. Sebelum berangkat, Top tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pamannya.
ผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริง Lagi-lagi saya berkaca-kaca melihat bagian ini. Swear. Sesampainya di sana, Top terlambat 1 jam. Hampir saja dia ditolak. Setelah memohon, akhirnya Top diberi kesempatan. Dan ada juga momen di mana hidung Top berdarah, menandakan begitu lelahnya dia pada hari itu. ๆ ขอบคุณมากครับ Di bawah sinar pagi hari yang cerah, Top lalu menelpon ayah dan ibunya untuk memberitahukan bahwa mereka sudah bisa pulang. Film pun berakhir. Sekarang Top sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirim produknya ke lebih dari 6.000 cabang 7-Eleven yang tersebar di seluruh dunia dan mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Top juga memiliki lahan perkebunan yang berada di Korea Selatan dengan pendapatan mencapai 450 miliar per tahun. Kalau kalian tidak tahu, Top yang asli juga main dalam film ini. Ada di kredit, ini dia orangnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan berhenti jualan walau tidak laku, karena pasti akan laku. Saya Opus beserta jajaran alat recording dan sebungkus rokok Bosemel mengucapkan tahu bulat pedau.